Oke, Shalom Bapak Ibu Saudara. Oke, apa kabarnya ya semuanya? Saya percaya semua kita dalam keadaan baik. Saya juga di sini bersama keluarga juga dalam keadaan yang baik. Setelah 1 minggu kemarin, seluruh persiapan pemberkatan pernikahan hingga seluruh rangkaian selesai, semua berjalan dengan baik. Ini saya bersama keluarga sudah menuju ke perjalanan pulang, tapi mampir di beberapa tempat. Hari ini saya berada di Roma, Italia. Oke, pesan Tuhan adalah gini, Tuhan sedang menumbuhkan sesuatu yang baru. Wow, ini luar biasa. Katakan amin. Amin. Puji Tuhan ya. Tuhan akan menumbuhkan. Sebetulnya bukan Tuhan akan menumbuhkan, Tuhan sedang menumbuhkan sesuatu yang baru. Firman Tuhannya diambil dari Yesaya 43 ayat 19. Ini rasanya beberapa tahun yang lalu kita juga pernah terima pesan ini. Yesaya 43 ayat 19 saya akan bacakan. Nah, tinggal Bapak Ibu Saudara buka di Alkitab masing-masing aja. Demikian, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat ini sedikit latar belakang dulu ya. Jadi kita tahu maksudnya. Ayat ini memiliki latar belakang di mana pada waktu itu bangsa Israel sedang menjalani masa pembuangan di Babel. Kita semua tahu bahwa masa-masa di pembuangan adalah masa yang kelam, masa yang suram bagi bangsa Yahudi pada waktu itu. Bahkan sempat terpikir oleh mereka bahwa rasanya di pembuanganlah hari hidup mereka, hari terakhir mereka. Jadi mereka saking kelamnya sampai merasa bahwa ya udah matilah di pembuangan gitu. Tapi kemudian Tuhan berfirman melalui Nabi Yesaya, Tuhan mengatakan bahwa ia hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai besar di padang belantara. Ini artinya sesuatu yang baru yang Tuhan mau lakukan itu bukanlah hal yang biasa, melainkan perkara yang heran dan menakjubkan. Sesuatu yang gak pernah terduga oleh manusia. Jadi artinya manusia nggak bisa lakukan itu. Sesuatu yang nggak pernah terduga juga dan nggak bisa dilakukan oleh manusia. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, dua hal yang tampaknya mustahil dilakukan manusia pada masa itu. Ya kalau zaman sekarang, teknologi sudah terdapat jalan tol membelah padang gurun, tapi waktu itu sama sekali, bahkan gini, jangankan nggak bisa, terpikirkan pun tidak gitu. Nah, kemudian Tuhan melanjutkan dengan berkata bahwa sesuatu yang baru itu sesungguhnya sudah Tuhan mulai, ya, sudah Tuhan mulai. Nah, inilah yang jadi pesan Tuhan buat kita semua. Saya Bapak Ibu dan Saudara, sebagaimana Tuhan pada waktu itu menyampaikan pesannya kepada umat Israel bahwa ia akan membuat sesuatu yang baru, bahkan sesuatu yang tidak terpikirkan. Maka ketika saat ini kita menerima pesan melalui ayat di Yesaya yang tadi dibacakan, percayalah bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu yang baru pula kepada kita. Katakan amin. Kalau saya amin, kita semua amin harusnya, ya. Tuhan akan melakukan sesuatu yang baru kepada kita. Ya. Kata sesuatu yang baru yang dimaksud di ayat tersebut digunakan kata kadas. Bukan kurap kadas, tapi kadas dalam bahasa Ibrani yang artinya new things atau something fresh yang tidak terduga seperti apa oleh kita sebelumnya. Jadi sesuatu yang nggak terpikirkan oleh kita sebelumnya. Sesuatu yang baru dan sesuatu yang menyegarkan. Wah, tentunya ini sesuatu yang menarik ya. Sesuatu yang baru ini dikatakan tidak terpikirkan oleh kita. Jadi artinya gini, jangan coba mereka-reka atau berharap bahwa keinginan kita yang selama ini kita gumulkan, ini Tuhan pasti kabulkan. Belum tentu itu. Ini berbicara sesuatu yang tidak terpikirkan oleh kita. Jadi ini bukan tentang keinginan kita, tetapi keinginan Tuhan bagi kita. Katakan amin. Keinginan Tuhan bagi kita. Ini tentang sesuatu yang baik
Nah, ini tentang sesuatu yang bagi kita nggak mungkin, tapi mungkin bagi Tuhan. Ya, Tuhan nyatakan gini, bagaikan rambut di kepala pria yang sudah rontok. Ini sorry ya, jangan ada yang kesinggung karena saya juga bisa tersinggung. Tuhan nyatakan bagikan rambut di kepala pria yang sudah rontok, yang bagi kaum pria tuh dianggap udah nggak mungkin tumbuh dan mungkin juga sudah nggak berharap tumbuh. Namun Tuhan bisa tumbuhkan. Jadi artinya sesuatu yang nggak terpikirkan lah, tapi Tuhan mampu menumbuhkannya. Tapi pesan ini bukan tentang rambut, tapi ilustrasi aja gitu. Menarik sekali sebetulnya, bukan sesuatu yang nggak terpikirkan, tapi Tuhan mau lakukan. Dan sesuatu ini sesuatu yang baru, sesuatu yang something fresh. Wow, ini luar biasa. Siapa yang antusias dengan pesan Tuhan ini? Ya, kita semua ya, meskipun saya nggak bisa lihat, tapi saya percaya ada tangan-tangan yang naik ke atas. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, beberapa hal yang perlu kita pahami terlebih dahulu berkaitan dengan pesan Tuhan ini ada dua ya. Yang pertama adalah gini, tinggalkan pola berpikir lama, mulai belajar menyelaraskan dengan cara berpikir Tuhan. Jadi, yang pertama tinggalkan pola berpikir lama dan mulai belajar selaraskan dengan cara berpikirnya Tuhan. Nah, diambil dari Yesaya 43 ayat 18. Mari kita buka Yesaya 43 ayat 18. Firman-Nya bilang begini, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Wow, apa ini? Jadi begini, bukan rahasia lagi bahwa bangsa Israel tuh memiliki hubungan yang sulit dengan Tuhan bertahun-tahun, berpuluh tahun, bergenerasi. Terlebih lagi karena seringnya mereka nggak taat sama perintah Tuhan. Ya. Dan kemudian baru berseru cari Tuhan dengan sepenuh hati memohon pertolongannya ketika apa? Ketika mereka tidak berhasil. Ketika jalan mereka tertutup, maka baru cari Tuhan. Nah, berseru kepada Tuhan ini bukan sesuatu yang salah, tapi berseru hanya apabila membutuhkan pertolongan Tuhan. Nah, ini bukan sesuatu yang Tuhan sukai. Tuhan menyukai orang-orang percaya yang suka mencari Tuhan. Orang yang mencari Tuhan, pola pikirnya akan semakin selaras dengan Tuhan, ya kan? Sebaliknya orang yang tidak membangun relasi dengan Tuhan sulit memahami apa yang Tuhan mau lakukan, lalu berharap Tuhan melakukan sesuatu hal yang dia inginkan. Nah, bukan seperti itu cara kerjanya. Nah, kembali ke ayat 18. Ayat 18 bilang begini, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Nah, ayat ini, Bapak Ibu Saudara, makanya kita buka Alkitabnya, ini nggak bisa lepas dari ayat 16-17. Apa sih hal-hal yang zaman dulu? Apa sih hal-hal yang zaman purbakala? Ya maksudnya zaman yang lampau. Nah, ini nggak bisa lepas dari ayat 16-17. Nah, apa ayat 16-17 saya bacakan? Ayat 16 bilang begini, beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Nah, ingat nggak peristiwa apa ini? Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut. Wah, mulai teringat nih, jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Nah, ayat 17 lebih jelas lagi, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Nah, artinya apa? Apabila kita perhatikan ayat 16-17, Bapak Ibu Saudara, ini sedang berbicara peristiwa apa? Ini sedang berbicara tentang perjalanan bangsa Israel yang keluar dari Mesir di bawah kepemimpinan Musa menuju tanah perjanjian lalu disambung dengan kepemimpinan Joshua. Ya. Nah, di masa itu sebetulnya Tuhan kan sudah melakukan perkara yang luar biasa kan, membuka jalan melalui laut. Wow, ini kan nggak terpikirkan. Tuhan buka jalan, laut dibelah, ya. Sesuatu yang dahsyat. Lalu di mana kemudian kereta Mesir, kereta kudanya, tentaranya, lalu mati terkubur di laut. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Nah, namun apa yang dilakukan oleh bangsa Israel setelah mereka melihat peristiwa yang dahsyat itu, dan mereka bukan hanya melihat peristiwa yang dahsyat, mereka mengalami langsung peristiwa yang spektakuler tersebut. Pertanyaannya gini,
Apakah orang-orang Israel itu menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, lalu berjalan melalui jalan yang Tuhan buka di padang gurun dengan ketaatan hingga tiba di tanah perjanjian? Ternyata tidak. Justru orang-orang generasi pertama yang keluar dari Mesir adalah orang-orang yang tidak masuk ke tanah perjanjian karena tidak percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Mereka semua mati di padang gurun setelah 40 tahun berjalan. Jadi peristiwa dahsyat itu nggak membuat mereka jadi orang-orang yang percaya dan taat ternyata. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih, masih tentang Israel di zaman keluar dari Mesir itu. Apakah cara berpikir mereka berubah setelah menyaksikan begitu banyak peristiwa ajaib yang Tuhan lakukan? Ternyata enggak. Justru yang melekat di pikiran mereka adalah tentang Mesir. Musa, karena apakah tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini. Itu kan yang mereka katakan kepada Musa kan. Biar kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Kemudian mereka juga pernah bicara gini, makanan di Mesir lebih enak. Ayat 18-19 ini mengatakan kepada umat Israel yang di pembuangan bahwa kalau mau mengalami sesuatu yang baru, maka mereka harus bersedia mengubah segala pola pikir lama mereka. Ayat 18 bilang, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purba kala. Nah, di dalam salah satu terjemahan bahasa Inggris versi God's Word, di situ dikatakan, forget what happened in the past and do not dwell on events from long ago. Artinya gini, lupakan apa yang dulu pernah terjadi dan jangan dia menetap pada hal-hal dari masa lalu. Jadi kalau ingin mengalami perkara-perkara yang baru, something fresh yang Tuhan mau lakukan, lupakan apa yang dulu pernah terjadi. Jangan seperti bangsa Israel yang terus ingat-ingat tentang apa yang dulu terjadi, sungut-sungut terus gitu maksudnya. Ya, yang sering kali menjadi masalah adalah nggak sedikit orang percaya mengapa nggak kunjung mengalami perkara-perkara yang baru dan yang luar biasa karena gini salah masa lalu misalnya apa nggak sedikit orang-orang percaya yang juga bilang sama saya bilang begini saya tahu Pak bahwa saya jadi begini tuh gara-gara dia Pak saya tahu bahwa saya bisa begini saya jadi begini karena orang itu melakukan hal yang jahat sama saya mungkin kalau saya nggak pernah ketemu sama orang itu, saya nggak akan mengalami seperti yang saya alami hari ini. Saya nyesel, Pak. Kemudian ada juga orang percaya bilang begini, saya tahu bahwa saya tidak boleh kecewa, tapi ya gimana, Pak? Saya nggak bisa lupakan apa yang telah dia lakukan. Atau pernah nggak dengar orang percaya bilang begini, saya tahu bahwa saya terikat dengan kebiasaan buruk ini sudah sejak lama, jadi susah untuk lepas, Pak. Saya tahu bahwa kelemahan saya adalah belum bisa sungguh-sungguh berfungsi di dalam keluarga sebagaimana yang Tuhan perintahkan. Tapi bagaimana ya Pak? Tuhan pasti tahulah kesulitan saya. Saya tahu bahwa saya harus memperbaiki relasi saya dengan pasangan. Saya tahu saya harus memperbaiki relasi saya dengan anak saya. Tapi saya belum bisa memulainya, Pak. Nah, perhatikan kalimat-kalimat yang saya sebutkan tadi semua dimulai dengan kata saya tahu. Saya tahu. Artinya apa? Semua orang sebetulnya tahu bahwa hal-hal tersebut udah jangan dipelihara berlama-lama. Sudah waktunya untuk berjalan maju ke depan atau move on, ya. Ingat bahwa apapun yang terjadi, segala luka apapun yang terjadi kemarin itu adalah masa lalu. Tinggalkan itu. Kalau ingin mengalami sesuatu yang baru yang Tuhan sedang siapkan, yang Tuhan sebetulnya sudah mulai lakukan. Sebetulnya banyak orang percaya yang tahu bahwa dia nggak boleh begini, tahu dia nggak boleh begitu, tapi dipegang erat-erat gitu. Tapi melalui pesan ini,
Tanggalkan segala masa lalu itu. Ya, yang mau katakan amin. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama kan tinggalkan pola berpikir lama. Mulai belajar menyelaraskan dengan cara berpikir Tuhan. Yang kedua, tinggalkan fokus yang salah. Mulai perhatikan apa yang sedang Tuhan lakukan. Wow, mulai perhatikan apa yang sedang Tuhan lakukan. Fokus dengan apa yang sedang Tuhan lakukan. Tinggalkan fokus yang salah. Firman-Nya diambil dari Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Wah, ini menarik nih, Bapak Ibu Saudara. Ada kabar lewat 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 ayat tersebut nih. Sebetulnya kan kabar baik dari Tuhan. Jadi melalui ayat tadi kan sebetulnya Tuhan lagi bicara gini, aku ingin kamu memiliki awal yang baru, awal yang segar, fresh start dalam hidup kita. Aku ingin kamu memiliki awal yang baru, babak baru dalam kehidupan. Aku ingin melakukan sesuatu yang baru dalam hidupmu, dalam hidup kita, saya Bapak Ibu dan Saudara. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Nah, tidakkah saya percaya, tidakkah kita semua senang bahwa Tuhan ingin melakukan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita? Saya percaya kita semua antusias, kita semua senang. Saya percaya bahwa kita semua di sini membutuhkan awal yang baru dan segar bersama Tuhan. Meskipun ini udah menginjak bulan Juli, tapi sesuatu yang baru dari Tuhan ini sesuatu yang dahsyat. Ya. Nah, mungkin tahun lalu kita pernah berkata begini, aku akan meningkatkan hubunganku dengan Tuhan. Puji Tuhan dengan itu. Atau mungkin tahun lalu kita pernah bilang begini, aku akan menghabiskan lebih banyak waktu berkualitas dengan keluargaku. Atau kita pernah berkata, aku mau membangun mesbah bersama keluargaku. Atau apapun, listnya bisa apa saja. Namun jangan sampai kita kembali mengulang hal-hal yang sama lagi, membuat kesalahan yang sama kembali, membuat keputusan-keputusan yang menghalangi kita melakukan hal-hal yang tadi itu, yang Tuhan ingin kita lakukan. Nah, kabar baiknya adalah gini, menurut Yesaya 43 ayat 18 tadi, Tuhan kan bilang, lupakan apa yang udah berlalu, lupakan apa yang telah terjadi. Jangan terus hidup di masa lalu, tapi lihatlah hal-hal yang baru yang Tuhan lakukan. Dengarkan apa yang Tuhan katakan dalam ayat ini. Ya, artinya gini Bapak Ibu Saudara, kita perlu memahami bahwa Tuhan sebetulnya gini, Tuhan tidak tertarik dengan, ya betul kita punya masa lalu, tapi Tuhan jauh lebih tertarik pada masa depan kita. Katakan amin. Tuhan lebih tertarik pada masa depan kita daripada masa lalu kita yang kita nggak sedikit orang percaya suka pegang terus. Beberapa orang berpikir bahwa Tuhan terpaku pada masa lalu mereka. Wah, Tuhan selalu ingat masa lalu. Enggak, Tuhan nggak tertarik. Udah, itu udah terjadi. Dan Tuhan, kalaupun kesalahan, Tuhan sudah ampuni. Tuh, ingat Tuhan lebih tertarik pada masa depan saya, Bapak, Ibu, dan Saudara daripada masa lalu kita. Nah, sebetulnya masa depan, di sanalah kita akan menghabiskan sisa hidup kita. Ya. Nah, oleh sebab itu, mari fokus dengan apa yang sedang Tuhan lakukan. Nah, kalau kita perhatikan di ayat 19, di situ dikatakan yang sekarang sedang tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Wow, ini luar biasa nih. Kata tumbuh yang digunakan di sini adalah kata samak. Samak di sini artinya adalah sadari bahwa ada kecambah yang sudah mulai keluar. Mungkin secara kasat mata belum belum terlihat jelas. Namun sebetulnya sudah mulai ada yang keluar, sudah ada kecambah yang keluar. Kalau tadi saya pakai contoh rambut, mungkin ada dari antara kita nih pernah menjalani perawatan rambut nih, saya nggak tahu nih. Atau pernah mencoba serum penumbuh rambut atau apapun lah, tonik lah segala macam. Nah, kadang-kadang dokter yang memeriksa bilang begini, dia pakai kaca pembesar. Kayaknya sudah ada rambut-rambut halus
Tapi belum bisa dilihat secara kasat mata, tapi melalui alat yang dokter gunakan atau orang-orang yang ahli rambut gunakan, dia bilang sudah ada rambut-rambut baru yang tumbuh, sudah ada bulu-bulu halus. Nah, oleh sebab itu pemakaian tonik atau serum harus terus dilakukan, jangan cepat puas. Nah, pesan Tuhan mengingatkan kita kepada bahwa ingat sesuatu yang kita udah mulai tadi, contoh-contoh tadi, di mana kita pernah berkomitmen, oh aku akan mulai bangun hubungan dengan Tuhan, aku akan bangun relasi dengan pasangan, dengan anggota keluarga atau apapun. Ya, Tuhan lewat firman-Nya tadi sesuatu yang baru itu sedang tumbuh. Meskipun mungkin istilahnya dalam tanda kutip masih berupa bulu-bulu halus, rambut-rambut halus. Nah, melalui ayat ini, Tuhan sedang mengatakan bahwa hal yang baru sebetulnya sudah, hal yang baru yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita, sebetulnya sudah ada yang mulai tumbuh. Tapi ternyata gini, ternyata jangan sampai gini, ternyata ada sebagian dari kita memang sama sekali belum melakukan apa-apa dan berharap tumbuh. Nah itu enggak, bukan seperti itu. Artinya gini, apa yang mungkin sudah kita mulai, kita nggak tahu banyak hal yang mungkin kita sudah mulai dan kita nggak tahu mana yang tumbuh, mana yang sudah mulai. Tetapi minimal dengan apa yang sudah kita mulai. Lewat pesannya ini, Tuhan ingatkan, ingat ada yang sudah mulai tumbuh. Meskipun kita nggak tahu persis apa nih gitu. Ya, oleh sebab itu tetap jaga dengan hati-hati. Karena sesuatu yang masih halus dan baru biasanya rentan untuk mati. Ya kan? Rawat dengan telaten. Seperti inilah. Seperti orang baru mengandung kan di bulan-bulan awal kan masih sebetulnya masih risiko keguguran kalau nggak hati-hati gitu ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara hal baik apa yang Bapak Ibu Saudara sudah mulai lakukan. Mungkin hasilnya belum langsung terlihat jelas, tapi yang pasti gini, terus lakukan. Kecambahnya itu dalam tanda kutip kecambahnya sudah kelihatan. Jangan merasa lelah lalu berhenti. Maka ya apa yang sudah tumbuh yang masih kecil itu ya pasti akan segera mati. Jenisnya bisa apa aja ya. Jadi kalau kita Tuhan bilang bahwa itu sudah mulai tumbuh, rawat baik-baik, sirami lebih lagi, jangan bikin mati. Mati itu lebih gampang. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasih Tuhan, tangkap pesan Tuhan ini dengan optimis ya. Tuhan sudah menumbuhkan suatu awal yang baru dalam sektor-sektor tertentu dalam hidup kita yang mungkin kita udah tahu di mana yang Tuhan sudah mulai tumbuhkan. Tapi jangan lupa, dibutuhkan keterlibatan kita di dalamnya. Saya ingat di kitab Pengkhotbah 11 ayat 6, nih ayat terakhir di Pengkhotbah 11 ayat 6, di situ kan ayat itu bilang begini, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara tangkap pesan ini dengan optimis bahwa wow, ada sesuatu yang sedang tumbuh, sesuatu yang baru. Bagian kita adalah yuk, segala yang masa lalu yang jelek, yang luka, yang kecewa, udah jangan dipegang erat-erat, tinggalkan itu. Lakukan sesuatu yang baru, yang Tuhan senang. Dan waktu kita mulai lakukan, benih itu mulai tumbuh, sirami itu. Maka sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Pesan ini buat kita semua, saya Bapak Ibu dan Saudara. Yang mau katakan amin. Yang mau beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Oke, puji Tuhan. Demikian pesan yang saya sampaikan ini. Tuhan Yesus berkati. Sampai ketemu kembali di Bandung minggu depan. Haleluya.